Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Cari Cara Mr. Bam. Di channel ini kalian bisa menemukan solusi untuk masalah-masalah seputar belajar dan pembelajaran kalian. Tema kita kali ini adalah tentang SKS ya. Karena banyak juga mahasiswa yang sudah lama belum paham persis apa itu SKS, terlebih lagi untuk mahasiswa yang baru. Untuk itu bersama saya sudah ada Bapak Dr. Partono MPD, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro. Dengan beliau kita akan bincang-bincang seputar SKS. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dekan? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan semua juga dalam kondisi sehat. Amin. Nah, gini Pak Dekan, ini beberapa mahasiswa meskipun mereka sudah aktif kuliah cukup lama, tetapi tentang apa itu SKS mereka sering dengar, cuman kalau ditanya ya kurang paham. Terutama terkait dengan tanggung jawabnya, bilang ambil SKS itu harus ngapain aja gitu ya. Nah ini mohon Pak Dekan bisa memberikan pencerahan tentang apa itu SKS, terus nanti tentang kalau mata kuliah itu berbuat 2 SKS itu maknanya gimana gitu. Ya, silakan Pak Dekan. Ya, baik. Pemirsa dalam waktu ini, para mahasiswa baru maupun lama, bahwa proses perkuliahan di perguruan tinggi kita menganut sistem SKS. Ya. SKS ada 2 pengertian besar, ada SKS besar sama SKS kecil. Kalau SKS besar itu kan sistem kredit mahasiswa, ya. Sedangkan SKS kecil satuan kredit semester. Nah, itu yang pertama. Jadi yang satuan kredit semester itu adalah satu satuan yang digunakan ya untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa. Ya. Jadi misalnya setiap mahasiswa itu dalam satu semester mengambil 20 SKS. Itu artinya dalam satu semester mereka punya kewajiban dibebankan untuk menempuh 20 SKS. Lalu pengertiannya 20 SKS itu seperti apa, kan begitu? Ya. Nah, satu SKS itu kan terdiri dari kuliah tatap muka 50 menit, kemudian tugas mandiri 60 menit, dan tugas terstruktur 60 menit. Ya. Jadi kalau dipukul rata kira-kira 3 jam lah gitu ya. Untuk satu SKS 3 jam per minggu. Oh, per minggu ya, satu SKS? Iya, satu SKS, 3 jam per minggu di situ. Ya. Jadi kalau katakanlah satu minggunya itu atau 18 SKS berarti ya 3 jam kali 18 gitu ya. Sebagai gambaran begini aja mudahnya. Jadi kita belajar itu kan kebanyakan ini standarnya lah, standar SNDikti itu ya, kita belajar dalam satu hari itu adalah 6 sampai 10 jam. Ya, 6 sampai 10 jam. Kita ambil saja 6 jam lah ya, 6 jam. Nah, 6 jam kali 6 hari itu ada 48 jam per minggu. Ya, dan satu SKS itu 3 jam. 3 jam. Nah, 3 jam ya. Jadi 48 kali 3 jam, ketemulah 16 SKS. Nah, kalau kita ambil maksimum 10 jam, maka 10 jam kali 6 hari ya, itu berarti 60 jam per minggu ya. Dan maksimum itu 60 jam kali 3 jam sehingga ketemu 20 SKS. Jadi dengan beban kuota waktu satu hari itu maksimum 10 jam itu baru 20 SKS, dan itu sebenarnya sudah luar biasa beratnya itu mahasiswa terbebani 20 SKS. Bayangkan kalau Anda menyediakan atau ya menyiapkan waktu 10 jam per hari itu, silakan hitung sendiri berapa waktu dari jam 8 sampai jam berapa itu ya. Itu untuk belajar ya Pak ya? Untuk belajar ya. 20 jam ya. Jadi harus dibagi itu, ada waktu istirahat, waktu tidur, waktu sholat, beribadah, macam-macam, sehingga memang kuota itu memang harus dimaksimalkan ya. Nah, itu saya kira itu pengertian satu SKS. Kemudian juga dalam konteks itu beban studi yang memang harus dilakukan ya, mereka harus tatap muka dengan dosen di kelas ya, tidak harus di kelas, bisa di laboratorium, di lapangan, di tempat-tempat lain yang memang disiapkan untuk itu. Kemudian juga harus mengerjakan tugas-tugas yang sudah dibebankan dosen, baik secara mandiri 60 jam 60 menit per SKS, dan 60 menit untuk mengerjakan tugas struktur yang sudah
diwajibkan oleh dosen, baik itu dengan prosedur tertentu dengan target yang memang sudah dirancang untuk mencapai kompetensi tertentu dalam satuan tugas itu. Jadi idealnya kalau mahasiswa itu mengambil katakanlah 16 SKS saja, itu sudah sibuk sekali Pak Dekan ya? Sudah sibuk sekali, bayangkan itu sudah 6 jam per hari itu, tidak istirahat istilahnya gitu ya, luar biasa itu. Bayangkan kalau kita jam 7 sudah start, maka akan ada 8, 9, 10, 11, 12, kemudian istirahat sampai jam 2 ya. Itu sudah seperti full waktu yang sudah dicurahkan untuk merealisasikan 6 jam per harinya Gitu ya. ya. Nah, dinamika kesibukan itu kan belum begitu kelihatan ya di kalangan mahasiswa ya. Itu gimana Pak tipsnya agar itu dinamis dan kelihatan bahwa saya sibuk dengan SKS yang saya ambil gitu Pak? Ya, memang ini perlu mengatur diri ya mahasiswa itu, sehingga setting irama. Memang beban studi itu kan beban mata kuliah itu kan tidak sama ya, tidak sama. Jadi kalau misalkan katakanlah mengambil satu semester itu mengambil, kalau katakanlah tadi 16 SKS, berarti misalnya 22 itu 8 mata kuliah gitu ya. 8 mata kuliah. Itu otomatis kan dalam satu minggu itu bisa satu hari itu mengerjakan satu mata kuliah ya. Membebani dengan asumsi ini semua dosen memberikan tugas ya. Jadi ini suatu hal yang memang perlu kewaspadaan untuk menyiapkan waktunya begitu ya. Jadi harus benar-benar diatur itu bagaimana kapan kita harus menuntaskan pekerjaan secara individu ya, kapan kita harus mengagendakan waktu yang harus dilakukan secara struktur ya, karena itu ada target pencapaian. Biasanya kalau struktur itu satuan waktunya agak lama ya, sehingga dalam satuan hari itu bisa disetting sehingga kita tidak hilang waktu untuk bisa menghikmatkan diri menyelesaikan tugas yang dibebankan secara struktur itu. Nah, gitu ya guys ya. Jadi sebagai mahasiswa idealnya ya sibuk dengan belajar sesuai dengan jumlah SKS yang diambil. Semakin banyak SKS yang diambil, tentunya harus semakin sibuk dan semakin waspada dengan pembagian waktunya agar kuliahnya nggak bertele-tele. Ya. Oke Pak Dekan, satu pertanyaan lagi terkait dengan kurikulum baru nih, MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apakah ada pergeseran konsep tentang SKS itu Pak Dekan? Oke, baik para mahasiswa, ini suatu hal yang menarik ya. Ini kebetulan negara kita sedang mendapatkan hikmah gitu ya, dengan paradigma baru terkait dengan Mas Menteri yang baru ya. Ini menggelontorkan kebijakan terkait dengan kampus merdeka ya. Dimana kalau era SKS dulu itu mahasiswa diberikan ruang yang cukup terbatas untuk memberikan akses belajar di luar kampus ya. Namun untuk kali ini luar biasa kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk bisa melengkapi ya, memperdalam, memperluas, mempertajam kompetensi dan keminatannya ya, yang mungkin bisa mengakomodir potensi diri ya, karena mungkin potensi diri kan macam-macam ya. Ada yang konsen di entertain, ada yang konsen di bidang teknik, ada yang entertain di bidang IT gitu ya, ada yang mungkin konsen di bidang pemasaran dan macam-macam ya, sehingga mereka bisa mencari sesuai dengan keminatannya. Nah, kemudian fasilitas apa yang memang diberikan hak mahasiswa itu ya. Jadi mereka punya kesempatan, yang pertama itu satu semester itu setara dengan 20 SKS itu bisa mengambil mata kuliah di luar program studinya ya. Jadi kalau saudara mahasiswa itu kuliah di program studi katakanlah bahasa Inggris misalnya begitu, maka boleh untuk memperdalam, mempertajam kompetensi dalam bahasa Inggris itu mengambil mata kuliah di program studi lain, di fakultas lain ya, yang dalam hal ini untuk mempertajam kompetensi bahasa Inggrisnya ya. Nggak tahu mungkin apa mata kuliah yang berkaitan dengan misalnya hubungan internasional misalnya gitu, atau pariwisata yang memang memperdalam untuk kiprah nanti ketika sudah lulus sebagai alumni bahasa Inggris. Kemudian ada 2 semester juga, tadi 1 semester ya di dalam luar prodi, ada di lingkungan kampus sendiri, ada 2 semester ya, setara dengan 40 SKS ya. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar di luar kampus, di luar perguruan tinggi asalnya. Jadi misalkan saudara mahasiswa kuliah di perguruan tinggi A begitu, maka dia punya hak ya untuk kuliah 2 semester atau katakanlah 1 tahun ya,
di luar kampus, ya selama 1 tahun di luar kampus. Untuk apa? Ya monggo silakan, ya bisa mengambil apa namanya sistem pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi lain, ya bisa melakukan praktek magang di perusahaan, di industri, ya di perusahaan multilateral, ya di perusahaan startup, ya bisa seperti itu. Bisa melakukan asistensi mengajar di lembaga pendidikan, ya bisa melakukan penelitian mandiri, ya bisa membangun wirausaha dengan katakanlah entrepreneurnya mungkin sudah berkembang di situ, ya bisa melakukan proyek meneliti atau mengagendakan proyek secara independen, mungkin punya keinginan tertentu, ingin mewujudkan proyek tertentu, ya misalnya ya mereka punya keinginan untuk mendirikan atau memaksimalkan potensi air mengalir misalnya ya di sungai gitu ya. Mereka melakukan riset kelayakannya sehingga nanti akan berdiri katakanlah pembangkit listrik tenaga air misalnya. Itu salah satu contoh studi mandiri. Juga tidak kalah pentingnya bagaimana kalau mahasiswa punya jiwa pengabdian ya sosial yang cukup tinggi, itu bisa melakukan pengabdian membangun desa ya, membangun desa terpencil di daerah tertentu untuk bersama-sama masyarakat memberdayakan masyarakat yang katakanlah yang punya kemampuan terbatas tapi punya sumber daya alam yang bagus ya, maka mahasiswa bisa ke sana. Jadi itu luar biasa, terserah mau pilih yang mana sehingga mahasiswa punya kesempatan yang luas untuk bisa memperkaya khasanah pengetahuannya dalam konteks ini ya merdeka tadi ya, mereka bisa menambahkan dan memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan mendalam sesuai dengan bakat minat fashion lah ya, fashion si mahasiswa itu. Ya. Oke, baik Pak Dekan, terima kasih banyak atas penjelasannya. Guys, mudah-mudahan apa yang dijelaskan Pak Dekan tadi memberikan pencerahan kepada kalian. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan klik like, dan apabila ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa klik subscribe agar kalian mendapatkan informasi yang terbaru dari channel ini. Ya, ingat subscribe adalah gratis. Ya, saya hitung dalam 4 hitungan, silakan tekan tombol subscribe. 4, 3, 2, 1. Well guys, sampai ketemu di tema akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.